Nabi Khidir di saat berikutnya menghancurkan kapal-kapal. Berikutnya bantuin orang tapi nggak minta upah. Nabi Musa ingkar terus. Nah ini yang mau dihancurin nih. Jadi yang ingkar-ingkar itu sisi gelapnya Nabi Musa, sisi Bani Israilnya dia. Ini yang mau dihancurkan oleh Sayyidina Khidir. Kadang sekali ketemu jadi kayak kita kemarin ke Kalimantan. Ternyata itu murid Abah Guru kumpul semua, mereka udah biasa. Jadi jangan dibanding-bandingkan sama antum, orang baru hijrah kemarin sore. Sabar. Kalau ikut talkinnya online kemarin jadi juga. Dapat berkah. Amin. Nyambung. Cuma kan belum dapat ketemu fisiknya. Ya. Nabi Khidir di saat berikutnya menghancurkan kapal-kapal. Berikutnya bantuin orang tapi nggak minta upah. Nabi Musa ingkar terus. Nah ini yang mau dihancurin nih. Jadi yang ingkar-ingkar itu sisi gelapnya Nabi Musa, sisi Bani Israilnya dia. Ini yang mau dihancurkan oleh Sayyidina Khidir. Ingkar suuzon, komentar sebelum selesai, komentar sebelum paham. Dia belum paham, udah komentar. Nah berarti ini masih Musawiyah dia. Musawiyah pra-Khidriyah. Tapi kalau Musawiyah ba'da Khidriyah, oh cakep bukan main, sempurna sudah. Selesai sekian tahun itu yang disimpulkan jadi 3 kejadian besar. Apa kata Nabi Khidir? Musa, mungkin ini pertemuan terakhir kita. Ya, hadza firaqu baini wa bainak. Ini pertemuan terakhir kita. Menggigil tuh Nabi Musa. Gurunya udah nggak tahan diingkari mulu sama muridnya. Sebel loh Pak kalau ada murid ngeyel-ngeyel gitu. Bener sebel. Kalau orang nanya mana dalilnya kita masih oke. Masa sih? Gue sebel gitu dengerin gitu. Ya. Masa sih begitu? Maka kadang-kadang antum nih sama istri digituin sama istri pasti emosi. Apa? Masa sih? Gitu ya. Jadi kalau suami istri debat jangan pakai masa sih. Ya. Itu ingkar namanya. Nanyanya, kok gitu sih? Gitu boleh. Emang harus begitu. Nanyanya tanya konfirmasi, jangan tanya ingkari. Jangan istifham inkariyah. Ya jangan pertanyaannya pertanyaan kayak menyudutkan gitu. Pertanyaan ingkar syak. Paling gak enak loh ngelayanin orang begitu. Paling gak enak ya. Saya paling sebelum orang begitu tuh. Berarti sisi nafsiyah kita masih ada. Dijelaskan oleh Nabi Khidir, itu anak pertama yang kita bunuh. Itu bukan saya, bukan urusan saya, bukan min amri. Dia itu kalau gede akan menjadi asbab orang tuanya kafir. Karena orang tuanya soleh, ada perintah dari Allah, selamatkan nih keluargaku, gitu, diselamatin. Terus dikisos nggak? Kan seharusnya dikisos. Hukum Nabi Musa dikisos. Kalau dengan menyelamatkan ini dikisos nggak? Maka ada hukum kaku normatif, ada hukum yang tidak normatif. Kalau ditilang sama Pak Polisi, jangan galak-galak. Ya, salamin aja, ya Pak Polisi, maaf saya salah. Ntar ditanya, mau kemana Bang? Mau kemana Mau kemana Teh? Mau pengajian. Yaudah, sono. Nah, itu dia tuh. Dia kan ada rahmat di dalam dirinya. Tapi kalau gitu, apa lo? Gua nggak salah kok, ngapain berhentiin? Tambah gregetan, nama dikerjain sama dia. Ya. Ada kan orang begitu? Paling sebel yang begitu. Nabi Khidir karena tugasnya ngerjain Nabi Musa untuk merontokkan syaknya Nabi Musa, merontokkan rasa dia lebih alim, merasa alim.
Jadi tugas risalah Nabi Khidir apa? Menghancurkan sisi nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Penyakit-penyakit, tabiat-tabiat kedirian, keegoan. Nah, kita ini punya tabiat-tabiat buruk tuh. Hati-hati, ya. Ini harus disembuhkan lewat ilmu Khidriyah. Lalu coba sebelumnya itu kapal dihancurin. Kapal yang dibolongin. Itu kapal milik para suami. Kalau kapalnya berlayar di laut ada perompak, semuanya pasti dibunuh. Kalau orangnya mereka berlayar semua, matilah semua suami-suami, maka istri-istri menjadi janda. Mending janda bakal ada yang ngawinin lagi. Ini nggak ada yang mau ngawinin aja, nggak ada. Semuanya mati. Maka takdirnya digeser. Jadi ilmu Nabi Khidir tadi tidak ingkar, menghancurkan syak, menghancurkan nafsiyah. Yang keempat, menggeser takdir. Jadi takdir bisa digeser. Takdir bisa seharusnya Indonesia ini udah hancur Pak dari kemarin. 2019 udah kayak Taliban gitu udah kayak Afghanistan hancur udah. Perang saudara gitu udah kayak Suriah seharusnya 2019 kemarin. Ini kalau ngitung takdir Pak, ngitung takdir. Lah kok yang bertarung satu jadi presiden, satu jadi menteri, itu kan aneh, itu takdir apa itu? Itu kalau nggak paham Khidriyah nggak ngerti. Kalau nggak ada wali-wali Khidriyah di sini, wali-wali yang punya ilmu Khidriyah di bumi ini, di negeri kita Nusantara ini, Indonesia sudah jadi Irak, sudah jadi Suriah, sudah jadi Libya, lewat sudah. Maka kita bersyukur walaupun hidung pesek-pesek begini, ada wali Pak di antara kita. Ya, ada wali di negeri ini. Mereka lah paku-paku bumi. Mereka lah pagar-pagar negeri. Ya. Jadi jangan lagi ngeluh jadi orang Indonesia, jangan lagi pakai puisi Khairul Anwar, aku malu jadi orang Indonesia. Itu kan kritik sebenarnya maksud beliau itu Khairul Anwar. Tapi orang salah paham, dikira kalau Anwar tuh nggak nasionalis. Ya lagi-lagi gagal Khidriyah. Kita nyebutnya Khidriyah Pak ya. Khidir. Biar gampang. Jadi apa ilmunya tadi? Satu, tidak ingkar. Gak langsung ingkar sebelum selesai kejadiannya. Terus hancurkan syak. Jangan gampang syak, ragu. Ketiga, menggeser takdir. Tuh kan horor kan. Pertanyaannya pertanyaan borongan sini, jadi panjang jawabannya. Jadi tugas beliau itu. Dan tugas itu belum selesai sampai sekarang. Makanya beliau masih ada. Tapi beliau di zaman Nabi Muhammad ngomong, anta minal abdal. Kamu itu abdal, aku ghausnya, aku kutubnya. Jadi di zaman wali-wali itu ada stratanya, ada wali ghaus, presiden para wali. Ada kutub, itu gubernur-gubernurnya lah, raja-raja lah di bawah presidennya ini. Lalu ada abdal. Di zaman Rasulullah disederhanakan semua, cuma ada kutub, ghaus, lalu abdal. Abdalnya Nabi Khidir, ya, dan para sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Jadi Nabi Khidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat memasukkan Nabi Khidir ke daftar sahabat. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin. Jin itu nggak mati kalau dia nggak dibunuh. Korinnya beliau masuk Islam. Sampai sekarang masih hidup. Itu kalau ada jin-jin mau masuk Islam, belajar sama korinnya Rasulullah. Ya. Tahu tuh di mana korinnya. Itu kalau ada jin masuk Islam, ketemu murid Rasulullah langsung itu korinnya Rasulullah. Jadi sanadnya ke Rasul satu orang doang. Korin Rasul. Itu sanad thariqat terpendek.
Torikot korinia. Kita kasih aja istilah-istilahnya biar gampang ya. Allah, wah ini udah mulai pegel nih, Tar. Udah mulai pegel. Ya lanjut, apa lagi?